Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pemirsa TV One yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugas manusia di dunia ini ketika Allah menciptakan manusia adalah senantiasa untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali keduanya hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, konsep ibadah bukan hanya dalam makna ibadah secara formalistik, atau dalam arti lain bukan hanya ibadah dalam artian mahdhah seperti sholat, saum, zakat, haji, akan tetapi juga berinteraksi atau bermuamalah merupakan salah satu instrumen kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, di dalam Islam, setiap aktivitas muamalah kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taqarrub ilallah, sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bermuamalah merupakan salah satu bentuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mengindahkan prinsip-prinsip dalam kita bermuamalah. Oleh sebab itu, para ulama telah membuat rumusan, telah membuat sebuah tatanan bagaimana cara kita bermuamalah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwasanya terdapat prinsip dalam bermuamalah yaitu al-mabda at-tauhid atau al-mabda al-uluhiyah, prinsip ketauhidan. Prinsip ini mengandalkan bahwasanya setiap muamalah di dalam Islam harus senantiasa sebagai ajang untuk kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, implikasinya bahwasanya setiap bermuamalah maka perlu kita mengindahkan nilai-nilai syariah dalam bermuamalah. Tidak boleh kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul dalam kita bermuamalah. Yang kedua, bahwasanya terdapat prinsip al-mabda al-ibahah, prinsip kebolehan. Prinsip ini mengajarkan bahwasanya setiap bentuk muamalah, kegiatan transaksi di dalam Islam dihukumi boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakumad dalil ala nahyi atau ala tahrim. Bahwasanya prinsip dalam bermuamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Prinsip ini merupakan pembeda antara konsep ibadah mahdhah dalam artian seperti sholat, saum, haji dengan konsep bermuamalah. Kaidah dalam beribadah kebalikan dari kaidah dalam bermuamalah. Dalam beribadah, kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tauqif. Bahwasanya prinsip dalam ibadah itu menunggu perintah, menunggu dalil. Apabila tidak ada dalil yang memerintahkan, maka tidak usah kita beribadah. Karena ibadah dituntut adanya dalil. Lain halnya dengan bermuamalah. Ya, sesuai kaidah tadi, bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yakumad dalil ala nahyi atau ala tahrim. Pada prinsipnya setiap hukum bermuamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Ini menunjukkan bahwasanya kita diberikan keleluasaan oleh syariat Islam untuk kita melakukan berbagai jenis kegiatan muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, kerjasama, hutang piutang dan sebagainya. Selama tadi dalam kegiatan muamalah itu tidak melanggar nilai-nilai syariah yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak adanya transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.
Maka ini merupakan bentuk keleluasaan dalam kita bermuamalah. Oleh sebab itu, dalam muamalah kita diperbolehkan adanya inovasi. Silakan berinovasi, melakukan pembaruan dalam bermuamalah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Engkau lebih tahu tentang perkara duniamu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam muamalah kita berikan kebebasan. Selama kita tidak melanggar kaidah-kaidah ataupun larangan-larangan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang ketiga adalah tentang al-mabda al-wafa, yaitu prinsip menunaikan segala bentuk janji. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang beriman, kata Allah, aufu bil uqud. Hendaklah tunaikan janji-janji tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, orang-orang beriman untuk menunaikan janji-janji yang mereka buat. Ya. Hal ini sebagaimana sabda dari Nabi SAW. Bahwasanya kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim ila syartan ahalla haraman au harrama ahalan. Bahwasanya kata Nabi, orang-orang yang dia bermuamalah, yang dia melakukan interaksi, membuat sebuah perjanjian, mereka terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat. Ya, akan tetapi Nabi mengatakan ada pengecualian. Illa syartan ahal haraman atau harrama ahalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita berjanji melakukan sebuah kontrak perjanjian, maka wajib bagi para pihak yang melakukan kontrak perjanjian tersebut untuk menunaikan janji tersebut. Menunaikan janji hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu, di sini merupakan prinsip yang amat penting. Ya, jangan sampai ketika kita sudah membuat sebuah perjanjian, kita melakukan cedera janji, melakukan wan prestasi, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai akibat pembatalan janji, cedera janji yang kita lakukan mengakibatkan ada pihak lain yang terzolimi. Oleh sebab itu, prinsip ini menunjukkan bahwasanya menunaikan janji adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.